Shalom semuanya, karena masih ada beberapa yang belum bergabung, jadi kita menunggu untuk berapa menit sedikit lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Background-nya bagus loh, musiknya juga bagus. Thank you Om, God bless. Kemarin kan kita itu orang-orang itu kan terus karena kita yang butuh kita pengedar ini mana ada waktu juga. Anak-anak hamba Tuhan Sekolah Alkitab Batu Malang Angkatan 41.
Star Generation bukan sekedar komunitas belaka, melainkan tabung bagi anak-anak panah yang siap dipakai. Kita adalah generasi yang berbeda, bukan suatu kebetulan. Kita adalah anak hamba Tuhan, khususnya anak-anak hamba Tuhan SAB Angkatan 41. Ini adalah rencana Tuhan. Tuhan merencanakan hal yang dahsyat dalam diri kita. Kita sebagai anak muda memanifestasikan kuasa Kristus menjadi bintang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Menjadi anak panah yang siap melesat menembus keterbatasan. Kita bangkit dalam terangnya dan mengembalakan bangsa-bangsa. Saya Samuel Purba, host dari Breakthrough Arrows episode kelima kali ini, ingin mengencourage setiap kita semua. Kita berdiri bukan untuk mencari posisi, kita berdiri untuk berfungsi. Kita bukan menjadi polusi, kita menjadi solusi bagi generasi. We are born to save our generation and impact the nation. Kita lahir untuk menyelamatkan generasi dan mempengaruhi bangsa. Selamat datang di Breakthrough Arrows episode kelima. Utamakan Yesus. Bersama Bapak Pendeta Richard Tapian yang akan memimpin ibadah kali ini. Dan worship kali ini akan dipimpin oleh Kak Grace, saya katakan Kak Glory Kasenda. Puji Tuhan, suatu sukacita kita bisa kembali bertemu. Dan kali ini berbeda dari sebelumnya karena sebelumnya kita ada fase di mana kita saling memperkenalkan diri. Kita akan memperkenalkan diri masing-masing setelah acara ini usai karena ada juga beberapa teman-teman yang datang, yang bergabung di Zoom meeting ini ketika pertengahan. Jadi daripada kita mengulang-ulang untuk memperkenalkan nama, jadi kita akan memperkenalkan nama beserta juga kita akan membuat ada sharing bersama, ngobrol. Jadi nggak hanya memperkenalkan nama, kita akan saling wawancara untuk bertanya mengenai pelayanan, pendidikan, bahkan semua kegiatan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk kali ini kita ingin membuat dokumentasi. Jadi kita akan membuat ada seperti testimoni bagaimana kegiatan dari Breakthrough Arrows dari Star Generation. Oleh karena itu saya akan mewawancari beberapa orang yang ada di Zoom meeting ini. Jadi saya mohon kesediaannya, ada 5 orang yang saya akan pilih, kurang lebih 5 orang. Jadi saya mengharapkan agar kita semua teman-teman bisa membuka kamera kita. Oke, thank you semuanya. Untuk kali ini, apakah Kak Priscilla sudah merekam, sudah record? Kalau sudah record bisa kasih notifnya biar saya tahu juga. Udah Kak, udah. Oke, siap. Oke, jadi saya akan wawancari beberapa teman-teman dan kali ini saya akan start ke Brother Piet Samuel. Oke, tunggu sebentar ya, saya spotlight dulu. Oke. Halo brother. Hai, salam damai di hati. Jadi pelayanan di mana nih brother? Jadi Piet Samuel pelayanan di Kota Malang di Gereja Pantekosta Alpha Omega. Oh wow, luar biasa, puji Tuhan ya. Saya ingin bertanya, apa sih yang membuat brother sampai sekarang ini sangat bersemangat sehingga bisa mengikuti Breakthrough Arrows ini? Apa impact yang brother rasakan ketika bergabung pertama kali, bahkan sampai sekarang ini ya? Ini mungkin sudah ke 3 kalinya ya bergabung di Breakthrough Arrows di Star Generation. Jadi apa kesaksian yang brother alami dan juga impact yang brother rasakan ketika bergabung di sini? Baik, aku pribadi sih baru keberapa ya join ya, karena kan banyak kesibukan. Jadi pertama kali yang aku rasain sendiri pribadi sih, aku sangat senang bisa kenal 1 atau 3 orang dari kalian. Jujur sih aku sangat senang banget, apalagi pas pertama kali ketemu kalian sangat welcome banget, bisa menerima teman-teman yang lain, apalagi dari beberapa denominasi ya. Terus apalagi ya, udah deh kayaknya gitu, masih yang aku bisa rasain.
seperti menemukan keluarga baru ya dalam Star Generation ini ya. Wah, puji Tuhan. Ya, saya harapkan juga kita akan semakin lagi menjalin hubungan ya, bukan hanya nanti di Zoom ini, bahkan nanti secara pribadi, sampai kalau Tuhan kehendaki, pandemi ini berlalu, kita bisa bertemu ya di Malang, atau brother bisa datang ke tempat saya di Medan ya. Wah, puji Tuhan, Brother Samuel, ya kita sama-sama nama Samuel ya, jadi di mana ada Samuel, pasti ada Samuel juga. Ya, seperti di Alkitab ada Samuel 1, ada Samuel 2 ya. Tuhan Yesus memberkati brother. Selanjutnya kita akan mewawancarai dan ingin bertanya kesaksian bagaimana pertama kali bergabung di Breakthrough Arrows. Kita ingin mewawancarai Kak Aine. Halo Kak, relax aja Kak, relax aja. Ini nggak pertanyaan yang berat-berat kok. Boleh sekali lagi Kak, suaranya soalnya saya nggak dengar. Oke. Oh ya, sudah dengar. Oke Kak, boleh tahu Kak, Kakak pelayanan dan bergereja di mana? Halo, nama aku Aina. Aku pelayanan, Papa Mama pelayanan di Bekasi, Jati Asih. Citahan. Oh. Jadi Kak, Kakak kayaknya baru-baru juga nih ya bergabung di Breakthrough Arrows ya. Soalnya baru saya lihat juga nih. Apa sih kesan pertama yang Kakak alami ketika Kakak bergabung di Star Generation, khususnya di Zoom meeting Breakthrough Arrows kali ini? Kesan pertama itu, aku ngerasa seperti keluarga kalian semua itu welcome banget sama orang-orang yang masih baru, nggak cuek, dan juga ada beberapa yang kayak, ayo kita ikut Zoom, kayak gitu. Jadi kayak aku merasa terajak gitu loh. Padahal baru beberapa kali, ini mau yang kedua kali kalau nggak salah. Dan kalian tuh humble banget, mengucap syukur dapat komunitas yang luar biasa hebatnya. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan yang disampaikan juga memang luar biasa. Jadi saya mengucap syukur dan terima kasih. Wah, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Kak. Berarti Breakthrough Arrows bisa menjadi berkat juga ya, khususnya untuk anak-anak muda dari anak-anak hamba Tuhan SAB Angkatan 41. Ya, terima kasih Kak buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan bertanya. Wah, saya mau lihat dulu. Ada beberapa yang nggak aktifkan kamera, jadi saya masih memilih-milih. Ada juga yang baru bergabung ya kayaknya hari ini ya. Ada yang baru bergabung saya lihat. Tapi nanti kita akan perkenalan setelah worship dan setelah ibadah selesai, kita akan perkenalan ya. Jadi teman-teman please stay tune di sini, jangan kemana-mana dulu. Kita akan ngobrol, bukan hanya perkenalkan nama, bahkan kita akan saling mengenal satu sama lain karena ada bocoran nih, ada bocoran. Di pertemuan selanjutnya, kita akan mengadakan games Kahoot juga, tapi games Kahoot ini isi dari pertanyaan, isi dari kuisnya adalah personal dari Star Generation sendiri. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan, siapa nama dari gambar ini? Jadi saya mengharapkan kita sudah bisa mengenal satu sama lain, kita bisa have fun bareng ya bersama-sama ya, dan kita bisa bangun hubungan lebih kuat lagi. Oke, selanjutnya saya sedang memburu siapa yang saya ingin bertanya dan boleh deh kayaknya sebentar sama Kak Ferisila. Hai Kak. Halo. Maaf waktunya, kayaknya lagi sibuk banget nih ya. Boleh sebentar ya Kak waktunya. Boleh buka maskernya? Ya, ini Mungkin lagi di tempat kerja ya, makanya nggak bisa buka masker ya. Tapi it's okay sih. Kak mau nanya Kak, pesan-pesan yang Kakak dapatkan ketika Kakak bergabung di Breakthrough Arrows ini dalam setiap firman Tuhan, kan ada Kakak sudah mengikuti beberapa sesi yang ada, beberapa episode dari Breakthrough Arrows. Hal apa yang membuat Kakak berkesan khususnya dalam pesan firman Tuhan dari beberapa hamba Tuhan SAB Angkatan 41 ketika sharing firman Tuhan di sini? Yang saya dapatkan secara pribadi bahwa setiap dari khotbah yang hamba-hamba Tuhan sudah sampaikan itu menyadarkan saya kembali bahwa kita sebagai anak Tuhan, bukan sebagai anak dari hamba Tuhan, bukan saja sebuah
garis takdir kita sebagai seorang anak hamba Tuhan, tetapi juga menyadarkan kita bahwa ketika kita dipercayakan terlahir sebagai seorang anak hamba Tuhan, itu adalah merupakan tugas tanggung jawab kita yang diturunkan oleh orang tua kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang mau memperluas kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Berarti Kak, title dari anak-anak hamba Tuhan itu berarti bukan suatu kebetulan ya? Bukan suatu kebetulan sekali. Seperti anak panah yang memang kita dipersiapkan untuk menjadi sebuah senjata, bukan senjata ya, seperti kayak alat untuk memperluas kemuliaan Tuhan di zaman-zaman yang semakin sulit ini. Wow, berarti Star Generation yang visi misi dari ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang punya hati untuk generasi muda sekarang berarti sudah tercapai ya, bahwa Star Generation menjadi tabung untuk anak-anak panah, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperluas kemuliaan Tuhan ya Kak. Berarti kita sebagai senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Terima kasih Kak buat sharingnya, luar biasa, sangat menguatkan. Tuhan Yesus memberkati Kak. Oke, selanjutnya karena waktu sudah mau mepet nih, jadi saya ingin bertanya dua orang lagi. Saya ingin bertanya kepada ini selalu ikut dari session awal, dari episode pertama sampai sekarang dia ikut terus. Saya akan spotlight. Halo Kenzo. Halo, Halo. Apa kabar? baik. Nah, brother, pertama kali pas gabung di Star Generation ini, apa sih yang Anda rasakan kesan-kesan pertamanya? Pas pertama kali gabung episode pertama ya kayaknya, sudah dari pertama kali kita launching, Break to Arrow sampai sekarang ini, brother tetap ada di sini, ikut setia, luar biasa. Apa yang membuat brother jadi pengen ikutan terus nih di Break to Arrows di Star Generation? Karena bagus. Bagaimana dengan pertemanan satu sama lain kita, brother? Apakah merasakan kehangatan nggak di Break to Arrows? Sangat bagus sekali. Berarti brother merasakan kehangatan, ada juga hubungan yang bagus ya di sini ya. Berarti Kenzo diberkati nggak dengan kegiatan Break to Arrows ini? Berkati. Wah, puji Tuhan. Berarti dari semua kita semua memang merasakan bahwa dari Star Generation ini banyak menjadi berkat, dan kita harapkan Star Generation ini tidak hanya menjadi berkat untuk lingkungan anak-anak hamba Tuhan SAB Angkatan 41, bahkan sampai ke semua kalangan anak-anak muda ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Kenzo, God bless. Selanjutnya terakhir, tadi kayaknya ada kata depannya V. Tolong yang merasa kata depannya V bisa menghidupkan kamera. Soalnya saya nggak bisa spotlight ini kameranya nih. Halo Kak Valda. Kena deh. Halo semuanya. Halo Kak. Gimana Kak kabarnya Kak? Tuhan baik. Ya. Kak, Kakak ditunjuk waktu itu sempat sebagai koordinator untuk menyusun ini ya, siapa-siapa yang akan khotbah dan juga WL-nya juga ya Kak, sama host ya. Ketika Kakak diberi kepercayaan seperti ini, apa yang Kakak rasakan, berkat apa yang Kakak alami juga di Break to Arrows, dan kepercayaan apa yang membuat Kakak sampai sekarang ini jadi seneng banget bergabung di Break to Arrows? Apa impact-nya, apa kesannya? Ya, kesan aku waktu Tante Nola waktu itu ngechat, Valda minta tolong untuk kamu sebagai koordinator dalam ibadah, urus semua yang pelayanan-pelayanan, jadwalin teman-teman yang jadi WL itu. Awal-awalnya aku deg-degan ya, karena kan belum punya pengalaman sebelumnya. Tapi ketika aku menjalani setiap tugas-tugas dari Tante Nola yang Tante Nola berikan ke aku jadi
memiliki sebuah pengalaman yang indah ketika aku ketika aku menjalani tugas-tugas tersebut. Aku minta teman-teman untuk yang bersedia menjadi WL. Yang paling berkesan itu ketika aku menghubungi setiap hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, om-om gembala yang akan bertugas untuk pelayanan firman Tuhan. Itu gimana ya, rasanya kayak deg-degan banget, soalnya kan sebelumnya kan nggak pernah gitu kan menghubungi om-om gembala itu dengan penuh rasa deg-degan, tapi puji Tuhan semuanya terlewati. Sampai sekarang aku menjadi terbiasa dan aku mendapatkan banyak banget berkat firman Tuhan yang ada di acara-acara ibadah kita yang kita jalani pada saat-saat ini. Ya, puji Tuhan, pokoknya intinya aku bersukacita telah bergabung bersama teman-teman semuanya di sini. Ya, sekian. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan, Kak. Berarti dengan adanya Breakthrough Arrows ini menambah pengalaman juga ya, dan Kakak akhirnya dipercayakan juga beberapa pengalaman dalam pelayanan, dan ini sangat membangun ya, Kak. Oke, Kak, terima kasih banyak, Kak, buat waktunya, Kak. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Tuhan berkati. Dan kita sudah mau masuk kepada sesi Praise and Worship. Oleh karena itu, kita akan memulai Praise and Worship. Sebelumnya saya minta dengan hormat Bapak Om Frans, Om Pendeta Frans bisa memimpin kita dalam doa pembuka untuk Breakthrough Arrows episode kelima kali ini. Oke, silakan Om. Bisa di-unmute. Oke. Bisa dihidupkan suaranya Om. Oke Om, silakan Om. Kedengaran? Sudah kedengaran? Oh ya, baik. Puji Tuhan, kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau sore hari ini kita boleh bersama-sama menikmati satu persekutuan yang indah, menikmati walaupun kita berbeda tempat, jarak, dan waktu, tetapi kita bersyukur karena Tuhan memungkinkan kita lewat teknologi ini kita bisa bersama-sama berjumpa. Nah, mungkin belum ada yang saling mengenal, ya ada yang baru bergabung. Kita bersyukur sore hari ini untuk memulai persekutuan kita lagi di sore hari ini, dan terima kasih ya. Ini juga kali pertama Om bergabung di persekutuan ini. Biarlah hari-hari yang akan datang, waktu-waktu yang akan datang, kita sama-sama boleh terus menjalin persekutuan ini, saling menopang, saling mendukung, mensupport, mendoakan satu dengan yang lain. Baik, kita berdoa, siapkan diri kita, hati kita berdoa untuk masuk di dalam persekutuan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang ajaib, anugerah-Mu yang luar biasa, yang boleh kami nikmati, yang boleh kami alami di tengah-tengah setiap kehidupan kami, anak-anak muda yang ada sore hari ini, yang sudah bergabung di tengah-tengah persekutuan ini ya Bapa. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Di tengah-tengah kami menjalani aktivitas kami, Engkau Allah yang masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama sore hari ini memulai lagi sebuah persekutuan yang indah ini Bapa. Kami menyerahkan biar Tuhan Engkau menolong, Engkau yang memberikan kami hati yang sungguh-sungguh, memberikan kami perhatian yang sungguh-sungguh untuk kami bersama-sama ada di dalam persekutuan ini. Kami percaya bahwa sekalipun kami menggunakan aplikasi Zoom ini, tapi kami yakin ada hadirat Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Ketika kami membuka hati, kami menyediakan diri dengan sungguh-sungguh, kami yakin ada Roh Kudus yang akan memberkati setiap kami lewat persekutuan ini. Itu sebabnya kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian di dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memakai, Engkau mengurapi dengan kuat kuasa-Mu. Bahkan kami semua anak-anak-Mu yang Tuhan mengambil bagian dalam persekutuan ini juga Tuhan memberkati kami sekalian, mengurapi kami sekalian. Sehingga dimanapun kami ada Tuhan,
kami boleh sama-sama menikmati berkat-berkat ilahi. Kami menikmati berkat-berkat surgawi di tengah-tengah persekutuan ini ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal buat selama-lamanya. Menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin dari permulaan, pertengahan, sampai dengan selesainya. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dibesarkan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, mengucap syukur. Mulaikan semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, amin. Baik, saya serahkan kembali. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Rebecca Glory dan saya akan memimpin pujian pada sore hari ini. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya dan yakin bahwa Tuhan hadir di setiap hati kita saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Tubuh roh jiwa kami Tuhan hanya punya Engkau Bapa. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu datang padamu, menikmati kehadiratmu. Ku nyanyi dengan lembut, katakan bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Allah yang disembah. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Bahkan Kau selidiki hati kami ini Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Oh, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu datang padamu, menikmati kehadiranmu. Kita katakan sama-sama, ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta.
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Allah yang disembah. Hosana. Yesus, Raja yang berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, oh Yesus, Raja yang berkuasa, yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Allah yang disembah. Dengan lembut katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak kami sembah Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih, Sang Yang berkuasa. Holy Spirit, renounce. Terima kasih Tuhan.
Holy Spirit, you are welcome here. Holy Spirit, come, Holy Spirit, fill in this place, fill in our heart. Ah. Holy Spirit, reign us. Holy Spirit, reign us. Reign us. Reign on us. Holy Spirit, Holy Spirit, reign us. Holy Spirit, reign us. Reign us. Reign us. Holy Spirit, Holy Spirit, reign us. Holy Spirit, reign us. Reign us. Reign on us. Holy Spirit, Holy Spirit, reign us. Holy Spirit, reign us. Reign us. Reign on us. Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come fill this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, come fill this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, oh Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come fill this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, oh Lord. Yes. Holy Spirit, you are welcome here. Fill this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, oh. Holy Spirit, relax. Come fill this place. With your Holy Spirit, datang penuhi. Setiap
hati yang haus akan haus akan penuhi kami Tuhan, penuhi tempat ini, penuhi hati kami, pikiran kami, Holy Spirit, bring us, rain on us. Holy Spirit, rain us. Holy Spirit, rain us. Rain on us. Say it. Holy Spirit, rain us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain us. Jesus. Rain us. Rain on us. Sekali lagi katakan, rain us, Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau telah Tuhan memberikan kami kesempatan Tuhan untuk hadir Tuhan melalui Zoom meeting ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan saat ini Tuhan. Engkau telah hadir Tuhan memenuhi kami Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan, memenuhi tempat kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, bakar lagi Tuhan roh kami Tuhan. Bakar terus Tuhan roh jiwa kami Tuhan. Untuk haus dan lapar Tuhan akan keinginan firman-Mu Tuhan. Akan hadirat Engkau Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Setiap kami Tuhan. Yes, Jesus. Selidiki hati kami Tuhan, batin kami Tuhan. Bahwa kami ingin Tuhan terus Tuhan kepada Engkau Tuhan, tertuju kepada Engkau Tuhan. Kami ingin terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan melalui Star Generation ini Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak anak-anak muda di luar sana Tuhan yang akan terselamatkan oleh adanya kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami telah bersekutu Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan apa yang Ia ingin sampaikan Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menjadi Tuhan menerima bagi setiap hati pikiran kami Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa dan dapat melakukannya Tuhan. Dan tertanam dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan buka Tuhan. Ibadah kami ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Yang bisa kita sama-sama katakan. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa suara saya terdengar? Puji Tuhan, Om. Dengan jelas, Om. Okay. It's time to preaching. Ada sukacita? Amin. Amin. Ya. Oke. Saatnya kita dengar firman Tuhan ya. Haleluya. Selamat sore semuanya. Salam sukacita dari saya. Dan buat Star Generation, kalian adalah orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan terima kasih buat kesempatan yang indah ini untuk saya bisa berbagi share firman Allah. Dan sesuai dengan sudah dimintakan, saya memberikan tema sharing kita sore hari ini firman Allah dengan tema utamakan Yesus. Saya ingin dengar respon kalian. Apakah kalian mau utamakan Yesus? Jawab dengan amin. 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 Oke. Senang sekali melihat generasi-generasi angkatan 41. Apa yang menjadi doa kami 25 tahun yang lalu, hari ini buat saya menjadi satu sukacita bisa berjumpa dengan generasi berikutnya. Generasi dari orang tua kalian. Ya, puji Tuhan. Baik, saya ingin berbagi firman Allah dalam waktu ini. Saya ingin membuka dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama sebagai dasar firman Tuhan. Kolose pasalnya yang pertama. Ya, Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Firman Allah berkata demikian. Kolose 1 ayatnya yang ke-16 dan 17. Firman Allah berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah, ya, sebentar, ya, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saya ingin baca lagi dari ayat yang ke-15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Baik, dalam share firman Allah sore hari ini dengan tema utamakan Yesus, maka dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang 17 telah membuktikan kepada kita bahwa Yesus menjadi pribadi yang juga diutamakan dari kealahan itu sendiri. Dengan demikian kita harus mengerti kalau Yesus menjadi satu pribadi yang diutamakan di kerajaan Allah itu sendiri, maka kita sebagai manusia, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, maka semua kita juga harus mampu menjadikan Yesus
yang utama di dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. 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 Oke. Jadi kalau Yesus menjadi yang utama dari pihak Allah sendiri, dari kerajaan Allah itu sendiri, maka selayaknya lah kita sekali lagi menjadikan Yesus yang utama juga dalam kehidupan kita. Dan saya percaya sore hari ini, semua kita yang mengikuti Zoom meeting ini, saya yakin Star Generation telah siap, bahkan telah berusaha, bahkan mungkin saya percaya hari ini kalian telah menjadikan Yesus menjadi yang utama di dalam hidup kalian. Ada amin? Amin. Amin. Oke. Kita lihat dulu ya perspektif firman Allah-nya seperti apa. Ayat yang ke-16, firman Allah berkata, Kolose 1:16, Dia menjadi utama dalam segala sesuatu di sorga, di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, sehingga sana kerajaan, pemerintah, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dengan kata lain, ayat ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kenapa Yesus menjadi utama harus diutamakan dalam hidup ini. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Nah, oleh sebab itu saya percaya dengan pikiran ini, maka mari kita Star Generation, anak-anak hamba Tuhan dari angkatan 41, kita harus jadikan Yesus utama karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Termasuk saya, termasuk kita semua sebagai manusia ini. Apakah kita menyadari ini? Amin. 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 Ya. Kita bernafas, kita hidup, kita bisa tertawa, kita bisa bersuka cita, kita bisa menikmati setiap hidup yang Tuhan percayakan. Ini segala sesuatu, kata firman Allah, diciptakan oleh Dia. Dan kalimat yang terakhir Dia berkata, dan untuk Dia. Saya yakin ayat ini bukan ayat yang baru buat kita. Kita sudah hafal, kita sudah tahu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, dengan demikian, maka kita percaya, kita menjadikan Dia, Yesus, yang utama dalam hidup kita, karena segala sesuatu sudah diciptakan oleh Dia, dan kita, saya, ya, kita semua, kita memberikan kembali kehidupan kita ini kepada Dia. Wow, luar biasa. Saya percaya kita semua senang kalau kita bisa memberikan hidup kita kembali untuk Dia. Ya, saya yakin Star Generation, kalian telah siap dan selalu rindu memberikan hidup kalian untuk Dia juga. Ya, untuk Dia, untuk Yesus. Saya tahu ada ya informasi beberapa dari teman-teman Om yang ada di angkatan 41, bahkan anak-anaknya sudah masuk di sekolah Alkitab ya. Saya dengar informasinya seperti itu. Ya, tapi tentu selain yang sudah masuk sekolah Alkitab, melayani sepenuh hati, itu berarti dia mau mengutamakan Yesus sepenuhnya dalam hidupnya. Ada amin? Amin. 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 Tapi bukan berarti yang lain, teman-teman yang lain yang tidak sekolah Alkitab, tidak menjadikan Yesus yang utama, bukan? Iya kan? Jadi mungkin ada yang lain yang tidak masuk sekolah Alkitab, tapi
membantu papa mama di pelayanan, ya kan? Membantu orang tua di pelayanan. Mungkin ada yang masih kuliah, ada yang sudah kuliah, ya kan? Berarti 25 tahun yang lalu angkatan kami, maka anak-anak kami, anak-anak kita pasti sudah mulai masuk kuliah, perkuliahan. Ya, mungkin ada yang sudah lebih dulu menikah dari Om, ya pasti sudah lebih, bahkan mungkin lebih dari kuliah ya. Kalau istilahnya sekarang marketplace ya. Jadi mungkin ada anak-anak start generation yang berkecimpung di perkuliahan, bahkan mungkin ada yang sudah kerja, ya, ada yang sudah kerja. Nah, saya yakin dimanapun kita, apakah kita sudah kerja, apakah kita kuliah, atau kita lagi dalam sekolah kita, walaupun kita sedang terbatas dengan situasi pandemi, karena kebanyakan mungkin masih dari rumah kita belajar, tapi saya percaya itu tidak menghambat kita untuk benar-benar kita menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Mungkin ya cara-caranya kalau kita ada di rumah, kita mungkin selain kita belajar, selain kita membaca materi-materi kuliah, materi-materi sekolah, kita juga membaca Alkitab yang pasti, ya kan? Baca Alkitab, pagi kita baca Alkitab, malam kita baca Alkitab. Apalagi kalian semua sudah punya handphone, sudah punya Android, sudah punya aplikasi Alkitab dari berbagai, bahkan dalam aplikasi Alkitab sekarang dengan begitu banyak tafsiran-tafsiran, bisa jadi kalian bisa jadi lebih pintar dari orang tua kalian. Kalian jadi lebih pintar dari orang tua kalian. Tolong sampaikan, dari Om Richard bilang, saya bisa lebih pintar dari papa mama deh. Iya kan? Karena aplikasi Alkitab sekarang kan begitu luar biasa ya. Sekarang kan waktu zaman kami 25 tahun lalu kan nggak ada aplikasi Alkitab, nggak ada yang punya handphone Android seperti ini. Ya ada itu Nokia, ya Nokia yang jadul itu, ya kan. Itu dipakai hanya seminggu sekali. Nah, jadi di zaman sekarang, zaman kalian ini setelah 25 tahun kami keluar sekolah, kalian ini generasi-generasi yang betul-betul bisa jadi bintang. Ada amin? Amin. 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 Ya, kalian jadi bintang karena kalian menjadikan Yesus yang utama dalam hidup kalian. Dimulai dari rumah. Kalau sekarang ada istilah work from home, kalian juga dari rumah kalian mengutamakan Yesus. Caranya membaca Alkitab, buka aplikasi Alkitab, cari tafsirannya, bahkan membaca beberapa tafsiran, bahkan kalian mungkin sudah ada yang bisa menguasai Ibrani Yunani, karena Alkitab sekarang di aplikasi Alkitab itu kan kalian bisa lihat ada aplikasinya untuk kita lihat dalam bahasa Ibrani Yunani Alkitab. Jadi kalian bisa lebih jadi bintang hari-hari ini dengan mengutamakan Yesus dari rumah, membaca Alkitab. Ya, kemudian setelah itu kalian ya mulai dari perkataan, percakapan, sikap, tingkah laku kita mulai dari rumah, ya, mulai dari rumah kita sudah jadi teladan. Jadi start generation harus menjadi teladan, bukan nanti di luar rumah, tapi dari dalam rumah. Kenapa? Karena kalian orang-orang yang mengutamakan Yesus. Dari rumah, kalian sudah mengutamakan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya saatnya hari-hari ini di tengah situasi yang ada, kita lebih mengutamakan Yesus dalam segala perkara. Ya, kita lebih utamakan Yesus. Dari start generation harus menjadikan Yesus yang utama dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, bahkan dari hari ini untuk masa depan kita,
rencana-rencana kita ke depan, maka kita harus menjadikan Yesus sebagai yang utama. Di masa pandemi ini, saya yakin adalah rencana Tuhan untuk kita semua, untuk kita juga. Mari sama-sama hari-hari ini, kalau yang lalu kita 2 tahun yang lalu, karena pandemi sudah 1 tahun ya, berarti 2 tahun yang lalu kita masih uring-uringan. 2 tahun yang lalu kita masih Yesus nomor 2, nomor 3. Yesus bukan menjadi pokok, bukan menjadi yang spesial. Walaupun kalian punya orang tua hamba Tuhan, kita punya orang tua mungkin ya sibuk di pelayanan, tapi belum tentu dengan anak-anaknya. Tapi saya percaya anak hamba Tuhan dari Star Generation Angkatan 41, mari sore hari ini saya ingin sama-sama kita sepakat, kita komitmen ya untuk mari sama-sama kita jadikan Yesus yang paling utama di dalam hidup kita. Apapun yang menjadi cita-cita kita, apapun rencana kita ke depan, bahkan pelayanan kita ke depan, maka harus Yesus yang menjadi nomor 1, yang utama dalam hidup ini, dalam pelayanan ini. Dengan adanya pandemi, akan membuat kita semakin jadikan Yesus sebagai yang utama. Ya, kita boleh punya segala-galanya, kita boleh punya rencana segalanya, kita punya keinginan banyak. Tapi di atas semua keinginan itu, saya hanya bisa sampaikan bagi Star Generation, buat saya, buat kita semua, bahwa kita harus jadikan Yesus yang lebih utama hari-hari ini. Jadikan Yesus yang paling utama. Ya, saya kasih lagi satu ayat dalam firman Allah, Matius pasalnya yang ke-22, Matius pasal 22 ayatnya yang ke-36, kata firman Allah, Matius 22 ayat yang ke-36, sebagai penutup, firman Allah berkata, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Sekali lagi pertanyaannya adalah, Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang paling utama. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Saya ingin bertanya, apakah kalian mau, apakah kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi? Yang mau bisa jawab amin. 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 Bisa sambil lambaikan tangan. Yes. Amin. Lambaikan tangan. Haleluya. Oke. Siapa yang melambaikan tangan? Anda adalah orang yang mengutamakan Yesus dalam hidup kalian. Amin. 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 Oke, ya. Oke, saya rasa firman Allah sore hari ini sampai di sini. Saya percaya Tuhan tolong kita semua, Tuhan tolong Star Generation menjadi generasi-generasi yang mengutamakan Yesus di dalam hidup kita semua. Di akhir dari firman Allah ini, saya sampaikan, saya cek, kayaknya anak saya nggak ikut kayaknya di sini ya. Saya sudah bilang tadi dia harus ikut. Rupanya dia nggak ikut. Wow, harus kasih pelajaran sedikit ya. Anak saya Nathanael kok nggak terlihat di sini. Oke, sip. Oke, semua yang ikut sore hari ini percaya diberkati oleh Tuhan. Siapa merasa diberkati Tuhan? Katakan amin. 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 Yes, amin. Ya. Tuhan. Ya, masa depan kalian, masa depan kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita utamakan Yesus, maka percaya apa yang menjadi kerinduan, keinginan kita, pasti Tuhan akan buka jalan. Dan Tuhan pasti menggenapkan rencananya bagi setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Oke, sampai di sini dulu. Tuhan tolong kita semua. Saya kembalikan kepada host. Tuhan Yesus memberkati Om. Tapi sebelum kita mengakhiri juga, kami meminta dengan segala hormat Om Richard untuk bisa berdoa
memberikan impartasi berkat pada kami semua, membuat kami semakin lagi bersemangat bahwa kita percaya kita sebagai anak panah di tangan pahlawan dan menjadi generasi bintang akan mengutamakan Yesus seterusnya. Yes. Wah, mantap. Oke, sip. Oke, mari kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pertemuan Zoom meeting pada sore hari ini bersama dengan Star Generation, anak-anak hamba Tuhan Angkatan 41. 25 tahun yang lalu kami mendoakan generasi kami ke depan. Kami mendoakan setiap generasi yang akan kami lahirkan dari kehidupan kami 25 tahun yang lalu. Bahkan dan hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan anak-anak generasi yang lahir, dan kami percaya setiap kelahiran kami adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kami bersyukur kami lahir dari seorang hamba Tuhan yang telah memberi diri melayani Tuhan. Dan saat ini Tuhan mereka menjadi bintang, menjadi generasi yang mau menjadi bintang. Tuhan, kami tahu situasi kami tidak seperti yang lalu. Kami mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak problem bagi generasi kami ini. Anak-anak muda kami, generasi-generasi kami, baik di sekolah mereka, di perkuliahan mereka, bahkan yang sudah bekerja, bahkan mungkin yang sudah masuk dalam pelayanan. Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Oleh sebab itu, hamba mohon kuasa darah Yesus, hamba mohon pertolongan-Mu, hamba mohon Spirit, hamba mohon kuasa yang baru turun bagi kami semua. Hamba lepaskan doa bagi semua yang mengikuti Zoom meeting sore hari ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, anugerahkanlah kami berkat yang dahsyat, pemeliharaan Tuhan yang dahsyat, proteksi dari sorga. Bahkan kami percaya setiap Star Generation akan siap dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Baik yang 100% menjadi hamba Tuhan. Bahkan yang lain dalam segala bidang yang Tuhan percayakan. Yang Tuhan siapkan bagi kami. Yang Tuhan rencanakan bagi kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami semua. Pakai kami dengan kuasa Tuhan. Pakai kami dengan hikmat dari Tuhan. Pakai kami dengan spirit yang berbeda dengan orang-orang lain, anak-anak muda yang lain, spirit yang berbeda dari apa yang dimiliki oleh dunia ini. Karena kami tahu Roh Kudus yang kami miliki, kuasa yang kami miliki adalah lebih hebat daripada kuasa yang ada di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terutama dalam masa pandemi ini. Proteksi kami selalu dengan darah Yesus. Pembelaanmu, pemeliharaanmu terjadi di dalam nama Yesus. Bagi anak-anak hamba Tuhan, Angkatan 41, bahkan orang tua kami, bahkan pelayanan kami. Tuhan, jaga kami semua. Karena kami tahu hanya di dalam Engkaulah kekuatan, pertolongan, pemeliharaan, pembelaan yang nyata akan nyata selalu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pertemuan sore hari ini. Semua yang sudah mengadakan, yang telah berinisiatif untuk program ini, diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua yang sudah mengikuti, sudah mengambil waktu, Tuhan, itu berarti kami mengutamakan Yesus, belajar untuk mengutamakan Yesus dalam hidup ini. Sekecil apapun waktu itu, kami tahu Tuhan, kami mau belajar mengutamakan Yesus di dalam hidup kami. Dan kami tahu ketika kami mengutamakan Yesus, segalanya Tuhan akan bukakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa hamba-Mu, semua sudah mengikuti program Zoom meeting sore hari ini. Kami percaya kami menyenangkan Tuhan, kami mengutamakan Yesus, dan kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Hamba sudah lepaskan berkat ini, baik pribadi kami, kakak adik kami, keluarga kami, orang tua kami, diberkati oleh Tuhan. Kami lepaskan berkat ini, doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagai penutup, salam saya buat orang tua kalian semua ya. Salam buat orang tua kalian semua ya. Yang mau sampaikan salam bilang amin. Amin, amin. Amin. Salam buat orang tua kalian. Hai bro. Pokoknya kalau datang ke Kawangkoan, datang ke Sulawesi Utara, jangan lupa singgah di tempat Om ya. Wah itu ada itu. Halo Pak Pendeta Petrus. Pak Pendeta. Pak Pendeta Petrus, luar biasa. Apa kabar semuanya? Haleluya, puji Tuhan. Kayaknya orang tua mereka pada sembunyi-sembunyi di belakang semua ini kayaknya ya.
Sembunyi di balik background. Di balik backgroundnya itu kayaknya ya. Mantap, mantap. Pesannya luar biasa. Salam ya. Anak-anak saat ini luar biasa. Iya, sip. Pokoknya kalau kalian datang berlibur di Sulawesi Utara, jangan lupa 1 minggu free di Kawan-Kawan ya, di tempat Om ya. Om Richard punya biapong kawan-kawan sama kacang. Sip, pasti. Suara siapa yang berseru-seru itu ya? Saya Om. Kalau Om Richard suka saya tahu begitu, mesti siap-siap berangkat. Cituan kita di welcome banget ya. Saya daftar nomor 1. Om Richard, Aduh, keluar Nomor semua 1. mama papanya ini. Dalam bentuk Amang Pandita itu. Biapong. Kalau dengar biapong saya enggak tahu. Pokoknya jangan lupa ya, salam buat semua. Pokoknya jangan lupa. Saya buat orang tua minta maaf, kemarin saya nggak sempat ikut untuk launching album. Saya Iya, udah minta maaf. kita tunggu-tunggu. Kita tunggu-tunggu ngana mau sambutan. Aduh, jangan saya sambutan lah. Pak Daniel sudah cukup. Saya sudah nonton YouTube-nya, mantap. Ya kita Saya sudah tunggu-tunggu nonton mana YouTube. Pak Richard ini mau sambutan. Aduh. Saya minta maaf, saya lagi ngajar kemarin sore. Saya ngajar, minta maaf. Oke, sip. Wah, puji Tuhan. Star Generation akhirnya orang-orang tua kita yang ngobrol di sini ya. Sebenarnya gitu. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan. Ini sebuah kolaborasi. Anak-anaknya harus komplain. Betul. Komplain dong. Saya kan mau ngoping sama anaknya nih. Ya. Bukan sama orang tua. Iya. Berarti Star Generation ternyata ada juga hasil dari doa dari hamba-hamba Tuhan Angkatan 41 SAB Batu Malang ya, luar biasa sekali. Akhirnya kita semua Tuhan bisa berkumpul di sini walaupun ya masih di Zoom meeting, tapi kita percaya pandemi ini pasti akan segera berlalu di dalam nama Yesus, dan kita percaya suatu saat nanti kita akan berkumpul bersama, bisa join, bergabung bersama-sama menjadi kesatuan tubuh Kristus untuk Amin. Saya usulnya kalau boleh Star Generation kapan bukan orang tuanya yang reuni, anak-anaknya yang ketemu gitu loh. Pasti. Jadi Star Generation ini bisa jadi wadah luar biasa. Oke. Produksi Angkatan 41 ini pada tampan-tampan cantik semua kayaknya anak-anaknya. Bro Richard, soalnya orang tua sudah bosan, ketemunya sudah terlalu lama di SAB. Nah, sekarang anak-anak ketemu. Betul. Harusnya kenalan tuh sama Om Richard. Saya anaknya siapa? Ini yang saya mau, betul itu. Yang Aina ini anaknya siapa ya? Aina anaknya siapa ya? Om. Ayo. Ini akan ada session di mana kita saling perkenalkan satu sama lain, nama, bahkan saya mengharap kita semua perkenalkan bukan hanya nama, umur, tempat tinggal dan pelayanan gereja, bahkan sampai pendidikan juga, kegiatan, status yang saya maksud bukanlah status jomblo, single, udah di atau apapun lah, enggak. Saya punya prinsip, kita anak-anak muda, kita bukan jomblo. Jomblo itu nasib, single itu pilihan. Haleluya. Dan ini baru bilang anaknya Petrus Purba ini. Baru bilang betul ini anaknya Petrus Purba ini. Makanya saya suka ngomong sama anak-anaknya saja nih. Kayaknya mereka lebih pura-pura Batak ya. Zaman now. Oke, kita langsung lanjut aja kita perkenalkan diri di sini. Saya akan langsung spotlight satu persatu. Bisa sharing aja, nanti saya akan juga tanya-tanya ya biar lebih cair lagi suasananya. Oke, dimulai dari ini yang baru pertama kali gabung nih. Silakan. Halo Bang Yeskiel dan Bang Tommy, bisa perkenalkan nama? Shalom. Selamat Tuhan. Pada sore hari ini, terima kasih untuk Star Generation. Kami bisa bergabung bersama-sama untuk sharing firman Tuhan. Dan perkenalkan, nama saya sendiri Tommy Junior, dan di sebelah saya Yeskiel Stefan Plaimo. Ya, kita berdua, saya berstatus pelajar, masih SMK di Kota Bima, dan kami pelayan musik.
Kalau boleh tahu pelayanan di gereja mana? Dan tempat Di Narwastu Bima. Oh Bima, wah luar biasa, puji Tuhan. Selamat bergabung, sudah datang pertama kali di Breakthrough Arrows di Star Generation. Akan gabung selanjutnya lagi ya. Besok ada lagi, kita akan pertemuan terus. Bahkan ke depannya kita bukan hanya sekedar sharing firman Tuhan, juga akan ada workshop ya. Oke, selanjutnya saya Sekalian akan tanya Sam sekalian tanya, anaknya siapa tuh? Karena di sini masih ada mama-mama dan papa-papa. boleh dikasih tahu anak dari Saya anaknya dari Pak Frans Plaimo. Frans Paimon ya. Dan Wah, saya sendiri, saya keponakan dari pendeta muda Ferry Sumule. Oh, Ferry Sumule. Ponakannya Ferry Tahu. Sumule. Oh iya iya iya. Ya, tinggal sama saya. Ponakannya Ferry Sumule tinggal sama saya. Oh. Nah ini. Tinggal sama saya sama. Thank you brother-brother yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. See you tomorrow ya. Oke, selanjutnya saya akan mencari siapa yang akan saya spotlight. Kayaknya ini deh. Soalnya di Alkitab mengatakan ada 1 Samuel, maka ada 2 Samuel. Oke, silakan Samuel. Oke, baik teman-teman, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Jadi namaku Fit Samuel Adi Pracaya, bisa kalian panggil Samuel atau Sam ya. Jangan salah di sini soalnya ada 1 Samuel sama 2 Samuel. Terus status masih pelajar, baru lulus SMA. Aku bantu pelayanan Papa aja sih di Gereja Pantai Costa Alpha Omega di Kota Malang. Aku anaknya dari Pendeta Petrus Manila dan Esther Panji. Salam untuk Papa. Oh, Petrus. Ya. Petrus Manila. Salam buat Pak Manila ya, Pendeta Petrus. Halo, halo. Bilang papanya. Itu Om Halo, Frans yang Bu Esther. Halo gunting Esther. rambutnya. Kak Esther, halo. Bu Esther. Berarti 1 Petrus, 2 Petrus. Itu sama ya, 1 Petrus, 2 Petrus sama Esther itu kitab Esther. Oke, tadi brother bilang brother bantu pelayanan orang tua ya di gereja. Kalau boleh tahu sharing dong apa aja yang dibantu, pelayanan apa aja sih biar penasaran ini kami semua nih. Jadi aku bantu di bagian multimedia, bagian SC worship, sama bagian editing video gitu. Terus aku juga bantu-bantu ya, di corona ini sih, bantu antar jemput bagian jemaat sama singer. Udah cuma bantu itu aja. Wah, luar biasa. Banyak sekali pelayanan yang brother jalani. Semoga menjadi berkat dimanapun brother. Dan terima kasih banyak buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Lanjutnya. Wow, aku mau cari siapa? Please dong, ada yang belum hidupin kamera, boleh dong hidupin. Soalnya ada yang nggak hidupin kamera, saya mau nanya dia. Yap, ini sudah ada yang hidupin kamera. Silakan. Halo. Halo, perkenalkan nama saya Gerald Gideon Komaling, biasa dipanggil Gerald. Umur saya 15 tahun, pelayanan di GPDI Betsean Sidoarjo, orang tua Happy Weni Komaling dan Esther Lumanau. Halo, perkenalkan nama saya Gida Givenci Komaling, umur 8 tahun, pelayanan masih di GBDI Betsean Sidoarjo, orang tua Happy Weni Komaling dan Esther Lumanau. Salam kenal. Terima kasih, salam kenal. Salam kenal juga. Wah, luar biasa, thank you ya, brother. Dia juga bantu-bantu kalau ada yang nyanyi ke pas kita WL, pas ada yang WL worship, dia tulisin teks juga di chat. Puji Tuhan, thank you ya brother buat inisiatifnya. Tuhan Yesus memberkati.
Halo? Ternyata. Aduh. Oke, Oke, sorry saya motong ya. Saya mau minta izin mau ada ibadah sore ya. Oh, silakan Om, silakan Om. Terima kasih banyak ya Om sudah memberikan impartasi firman Tuhan yang luar biasa yang menyemangatkan kami. Semakin diberkati pelayanan Om. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terus memberkati Ya, Om. salam semua ya buat papa mamanya semuanya salam ya. Ditunggu di Kota Biapong ya, ditunggu. Jangan malu-malu, jangan sungkan. God bless. Yep. God bless. God bless, Pastor. God bless. Oke, selanjutnya kita akan mewawancarai dan tanya-tanya lebih dalam lagi. Juga ada yang bantu kita dalam recording dan live streaming untuk Zoom kali ini. Ya, dia sudah tersenyum. Oke, langsung saja. Salam semuanya. Perkenalin, nama aku Priscilla Maria Kasenda. Kalian bisa panggil aku Cila. Aku anak dari Pastor Naula Wisang dan Hedla Kasenda. Aku seorang pelajar dan aku membantu pelayanan di Victory Discipleship Church. Aku jadi bagian multimedia kadang-kadang yang bikin live streaming, easy worship dan lain-lain. Aku juga bantu dalam praise and worship, jadi worship leader atau singer, dan aku juga main tamborin di gereja. Tuhan Yesus memberkati, thank you. Tuhan Yesus memberkati juga, thank you. Selanjutnya, kita akan bicara, ngobrol bareng dengan Brother Yosua. Shalom. Halo, shalom. Bisa perkenalkan nama, umur, dan juga pelayanannya di mana, nama orang tuanya juga. Oh ya, baik. Perkenalkan, nama saya Yosua Ekiel Kurniawan. Saya 20 tahun, mahasiswa di suatu universitas ya. Saya anak dari Bapak Wahyu Kurniawan dan Ibu Katrin Aritona. Saya membantu pelayanan orang tua saya di Klungkung, Bali. Ya, itu aja mungkin. Membantu pelayanannya ya. Saya membantu pelayanan di bidang musik. Membantu ya seperti biasanya membantu bersih-bersih ya seperti itulah. Ya, itu aja sih. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, semakin maju terus pelayanannya, brother. Ya, terima kasih kembali. Salam Mama Papa ya Yosua. Oh iya Tante. Dari Tante Sonya, teman akrabnya Mama. Oh iya Tante. Jadi salah. Juga teman akrabnya itu Tante Nola. Gimana Tante? Jadi Mama Papamu teman baiknya Tante Nola sama Tante Sonya. Ya, khususnya Mama. Jadi bilang salam dari Tante Sonya sama Tante Nola ya. Sorry ya Samuel. It's okay, Tante. Gak apa-apa, Tante. Gak apa-apa, Tante. Silakan telepon aja ngobrol. Nah, ini udah acara bebas kok, udah acara free. Selanjutnya, karena saya capek bersuara dari tadi, saya butuh juga yang pengganti saya. Silakan Kak Lydia Elizabeth untuk menggantikan saya sebentar. Oke, shalom semuanya. Kita panggil yang lain, aku mau perkenalan diri dulu ya. Nama aku Lydia Elizabeth, tinggallah di Kota Tangerang. Anak dari Pastor Hendra Kasenda dan Naula Wisang, pelayanan di Gereja Victory Discipleship Church, di bagian musik, main keyboard, kadang editing video, juga singers. Nah, selanjutnya kita mau kenalan sama Kak Gabriela. Halo, shalom Kak Gabriela. Shalom Kak. Semuanya. Ya, bisa kenalin ya? Ya, perkenalkan nama saya Gabriela Gloria Komaling, dipanggil Gaby. Umur saya sekarang mau 21 tahun. Saya anak Happy Komaling dan Esther Lumanau. Pelayanan di Sidoarjo.
lalu bagian pelayanan, pemain musik, singer, dan LCD. Sekarang saya mahasiswa dan juga kerja di Bekasi. Terima kasih. Oke. Puji Tuhan ya, kita sebagai anak-anak hamba Tuhan pelayanannya banyak-banyak nih. Luar biasa. Iya. Kalau dia pas waktu kamu melayani, kan berarti pertama kali juga harus belajar kan? Nah, belajar itu siapa sih yang ngajarin? Jadi dari kecil itu Papa memang udah dorong aku buat pelayanan. Dorong ya? Kenapa? Dorong ya? Iya, jadi sebenarnya awalnya jujur awalnya tuh kayak aduh nggak mau gitu. Cuman karena Papa bilang ayo pasti bisa. Akhirnya ya udah nyemplung sendiri aja dan akhirnya bisa memberkati banyak orang, puji Tuhan, dan memberkati diri sendiri tentu saja. Oke. Jadi Lydia takut didorong-dorong, dia nyemplung sendiri. Itu contoh yang baik itu. Sendiri ya Tante, daripada didorong-dorong terus ya. Ya, jadi dia nyemplung sendiri. Baik itu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Lanjut, silakan jangan dimatikan dong mic-nya. Anda tetap berjalan terus tugasnya. Oke, selanjutnya kita mau kenalan sama Aina ya tadi. Shalom Aina. Halo Kak, di mana? Dirinya. Selamat sore semuanya. Kenalkan, nama aku Aina Esterina Tololiu. Umur aku 19 tahun. Papa namanya Audi James Tololiu, Mama Novita Lengke. Kami pelayanan di Bekasi, GPDI Philadelphia. Status saya baru mau masuk kuliah. Oke, terima kasih. Pelayanannya Kakak di gereja dalam bidang apa, Kak? Pelayanan aku di musik dan lebih ke anak sekolah minggu. Wow, biasa. Tetap semangat, Kak. Dan selanjutnya kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Prescila Sitompul. Shalom, Kak. Bisa dikenalin namanya. Halo, shalom semua. Kak, lepas dulu itu maskernya. Sudah ada 2 orang yang bertanya hal itu. Ketemu banyak orang kan PPKM di sini, jadi harus memakai masker ketika sedang bertugas. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa dilepas. Oke, jadi nanti kalau teman-teman penasaran dengan wajahnya kakak ini akan kirimkan fotonya kakak ini ke grup. Oke, siap ya Kak? Udah sebentar aja bukanya. Kakaknya takut soalnya biapong. Ya udah, saya lepas deh. Itu pasti Om Hendra itu ya. Atau siapa? Oke. Ya. Oh, anaknya Pak Budi ya? Ya, yang ngomong tadi itu mama saya. Yang aktif ngomong tadi mama saya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Prescila Sitompul. Saya anak dari Pendeta Budi Maruli Sitompul dan juga Pendeta Sonya Alkutip. Saya asal dari GPDI KWP Jabean Sidoarjo. Status saya seorang hamba Tuhan, lebih ke pengerja. Saya sedang berpraktek di GPDI Mahanaim Tegal. Wow, luar biasa Kak. Terima kasih Kak. Memang nampak banget ya, bisa kelihatan banget ciri-cirinya. Saya pas tadi di awal segmen sharing tentang Breakthrough Arrows, pengalamannya wah sangat panjang, terperinci seperti berkhotbah. Dari semua berkati Kak, semangat terus Kak. Oke. Oke, selanjutnya kita mau kenalan sama Albert Sitompul. Ini kakak adik atau gimana ya? Sama-sama Sitompul soalnya. Shalom Ini Albert. kakak adik. Salam semua, saya Alberhanus Sitompul. Saya dari anak Pendeta Budi Sitompul dan Sonya Alkotip. Saya bergereja di Gereja GBDI Sidoarjo Cabean, dan saya pelayanannya adalah drum, ada juga WL, ya, ada juga singer, ada juga LCD dan pengurus di pemuda.
kasih semua. Brother, statusnya sekarang sebagai apa? Pelajar SMP kelas 3. Luar biasa, semakin maju terus ya dalam sekolahnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya. Selanjutnya kita mau kenalan sama Kak Valda nih. Valda, aku sudah tebak pasti mau langsung Kak Valda. Oke Kak, silakan. Gua Bugem. Ya, Ibu Gembala Valda bisa silakan. Silakan Bugem. Halo semuanya, perkenalkan namaku Valda Claudia Toganti. Aku anak dari Pendeta Anton Toganti dan Miki Kepandean. Aku sekarang tinggal bantu-bantu di GPD Jemaat Siaga di tempat Opa di Jakarta Pusat. Status aku hamba Tuhan, sekaligus praktek juga sama seperti Eci, cuma aku praktek di tempat sendiri. Aku sama Priscilla Sitompul tadi seangkatan. Ya, umur aku 20. Sekian perkenalan dari aku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga, Kak. Sorry. Apakah udah semua atau ada yang terlewatkan? Ada lagi ini, ada lagi belum. Aku lihat di sini yang belum hidupin kamera ada Poikos Aritonang di sini aku lihat. Terus juga Filbert Aritonang, dan di sini kalau yang sudah hidupin kamera ada Kenzo. Halo Kenzo. Halo Kenzo. Halo. Ini Kenzo yang menang main game ya kemarin. Iya. Yang bagus kak. Tahu namanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Kenzo Matthew Tomasoa, anak dari anak dari pendeta Peter Jackson Tomasoa dan Opa Diana Pailongan. Pelayanan saya ada di GPD Narwastu, tinggal di Bekasi, umur 13 tahun. Terus saya pelayanan di bidang. Iya, gimana pelayanannya di bidang apa, Kenzo? Saya pelayanan di bidang drum sama musik dan LCD. Wah, puji Tuhan, 13 tahun udah melayani drum ya. Belajarnya dari kapan tuh? Bagus, 1 tahun yang lalu. Wow, mantap banget ya Kenzo. Oke, kita lanjut ke Poikos Aritonang dan halo Poikos Aritonang, shalom. Shalom. Shalom, bisa kenalin namanya? Umurnya berapa, tinggal di mana? Oke, perkenalkan nama saya Poikos Aritonang. Saya masih kelas 8 SMP. Saya anak dari Pendeta Anton Aritonang. Saya pelayanan di Rikase. Pelayanannya bermain drum atau jadi guru sekolah minggu. Terima kasih. Wah, mantap. Mantap sekali. Wah, rata-rata orang-orang anak-anak hamba Tuhan ini pada bisa jago main musik semua ya. Luar biasa banget, hebat. Sangat mensupport banget orang tua. Oke, selanjutnya siapa lagi ya? Siapa tadi ya? Ada satu lagi. Anaknya Filbert Aritonang ya? Iya, ada ini. Tapi belum hidupin kamera. Boleh dong start video? Atau mungkin bisa hidupkan soundnya saja jika tidak memungkinkan untuk start video? Iya, ini Filbert sama kayak Poikos atau gimana nih? Kakak adik atau? Halo, nama saya Filbert Aritonang. Saya pelayanan di GRI Perkasa di Jakarta Tanjung Priuk. Saya pelayanan di bidang main piano dan overhead. Oke, umur berapa? Anak dari Pendeta Pantun. Oh, oke. Bisa kita tahu umur berapa, Filbert? 10 tahun, Kak. Wah, puji Tuhan. Tepuk semangat ya, Filbert. Wow, luar biasa. Memang generasi anak-anak hamba Tuhan.
Lah, 9 apa 10? Mau ke 10 dia. Sorry, maksudnya kelas 10 atau umur 10 ya? Mau ke 10 dia, belum 10. Oh, mau ulang tahun ke 10. Oh, mau ulang tahun 10. Ulang tahunnya kapan? Anggap aja sudah 10 lagi. Oke, Oke, kayaknya lebih seru lagi kalau misalnya kita nanti di grup cantumin ulang tahun kita masing-masing supaya Nah, setuju banget nih. Jadi kita bisa saling ngucapin ulang tahun juga ya. Bisa saling mendoakan yang ulang tahun. Yes. Jadi nanti aku akan bikin listnya, kita bisa sama-sama isi ya, supaya kalau ada yang ulang tahun kita bisa ucapin dan doain bareng-bareng. Yes, betul sekali. Oke. Kayaknya ini udah lewat banget ya, udah setengah Yes, saya bahkan belum ada menjelaskan siapa diri saya lupa. Kak Samuel, shalom Kak Samuel. Bisa diperkenalkan. Oke. Glass one. Nanti selanjutnya, udah semua berarti ya, berarti tinggal saya sendiri. Ya ampun, saya sendiri yang menyodorkan diri saya untuk saya perkenalkan. Oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Samuel Yedija Theophil Purba, usia saya 18 tahun, saya anak dari Bapak Pendeta Petrus John Kennedy Purba dan Ibu Freli Alita Magdalena Mailoor. Saya pelayanan di GPDI Joshua Ministry atau disebut Extraordinary Generation Joshua Ministry di Medan. Pelayanan yang saya lakukan di gereja adalah saya bidang musik, dan juga dalam mengaransemen musik dalam beberapa pemain musik, dan juga saya handle dalam bidang multimedia, dan kami di gereja kami membentuk ada namanya tim Satgas Kabar Baik. Jadi kami bergerak selain dalam multimedia untuk broadcasting ibadah, kami juga mempublikasikan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai positif, konten-konten positif, kabar-kabar baik kepada sosial media, sehingga kita juga membawa dampak dalam sosial media. Status saya baru tamat sekolah dan saya akan lanjut masuk ke akademi. Ya, itu Jomblo dari. ya, Kak? Kenapa? Jomblo atau udah punya pacar, Kak? Hah? Saya tadi bilang status itu bukan lah. Ya ampun. Dek, adek jangan ngomong tapi nggak buka kamera dong. Buka dong kameranya. Oke deh, walau kayaknya masih ada yang available ini, boleh nggak kalau kita bertanya-tanya kepada orang tua yang hadir di sini? Bisa banget. Bisa banget ya, bisa banget. Oke, dari Om Frans, kita mau ngobrol-ngobrol Om. Shalom Ya, Om. Bisa buka suaranya. Nah, oke, mantap. Ya, baik. Ya Om. Bisa perkenalkan namanya Om, terus juga pelayanannya di mana, dan sekaligus juga apa yang membuat kenapa Om bisa dipanggil Tuhan untuk melayani, jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Silakan Om. Ya, nama saya itu Francis. Lengkapnya itu Francis Plaimo, biasa dipanggil Frans. Di pelayanan di GPDI Narwastu Kota Bima. Ya, pelayanan di GPDI Narwastu Kota Bima. Ya, saya terpanggil pelayanan 25 tahun yang lalu ketika saya di Timor Leste atau Timur dulu ya. Timur dulu. Jadi dari Timur saya pergi sekolah Alkitab di Sekolah Alkitab Batu, ketemu dengan Ibu Pendeta Sonya, Ibu Pendeta Nola. Nah, itu seangkatan. Pak Pendeta Budi Sitompul, itu satu angkatan. Pak Pendeta Richard yang tadi pelayanan, itu kami satu angkatan. Angkatan 41 Sekolah Alkitab Batu tahun 95-96. Jadi saya dulu kuliah di Universitas Timor Leste atau Timur. Masuk semester 4, saya terpanggil sekolah Alkitab. Jadi dulu tidak ada rencana sekolah Alkitab.
sudah kuliah masuk semester 4, tapi Tuhan panggil saya untuk melayani. Sampai sekarang masih pelayanan. Amin. Saya punya anak 2. Ya, yang pertama namanya Magdiel Stefani, tapi hari ini tidak bisa ikut Zoom meeting karena sakit. Ya, itu anak yang pertama. Tadi yang ikut itu Yeskiel, anak yang kedua itu pemain musik. Di gereja bisa main keyboard, bisa main drum, bisa main bass. Nah, itu pelayanannya. Dari umur dari kelas 3 SD, dia sudah bermain musik di gereja. Dari kelas 3 SD, bermain keyboard, bermain drum dari kelas 3 SD. Itu anak saya. Sampai hari ini dia pelayanan musik. Ya. Wow, luar biasa Om, sangat memberkati. Orang tuanya saja luar biasa, pasti anak-anaknya juga luar biasa, semakin dipakai Tuhan lebih lagi. Terima kasih Om sudah join. Kami selalu welcome kalau Om akan join lagi besok, bahkan acara-acara kedepannya nanti Om. Tuhan Yesus memberkati Om. Selanjutnya, Tante Sonia, bisa kita Tante Sonia boleh sama Oke, Tante Sonia itu. Oh, boleh. Oke, shalom Tante Sonia. Shalom. Ini teman baiknya Mama ya, teman baiknya Ibu Nola ya? Anda betul. Oke, Tante bisa dikenalin namanya? Nama saya Pendeta Sonia Al-Khotib, pelayanan di GPDI Kali Pecabean Candi Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak tahun 99 sampai sekarang. Tuhan sudah menolong. Puji Tuhan, Tuhan selalu menolong ya Tante. Amin. Ya. Luar biasa. Walaupun kondisi kayak gini, tetap aja Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya Tante. Itu pasti. Yes, amin. Terima kasih ya Tante. Oke. Selanjutnya kita ke Om Peter Tomasoa. Shalom Om Peter Tomasoa. Shalom Om. Aku dengar ini Om Peter Tomasoa ini yang bikin musik buat alumni SAB 41 nyanyi ya kemarin. Lydia, kamu kok pinter sekali Lydia. Iya, luar biasa Om. Mama. Shalom Om. Soalnya dia suka nguping. Kirim sepeda ke sana. Dapat hadiah sepeda. Shalom Om Peter. Ya, puji Tuhan ya. Nama saya tadi Peter Jackson Tomasoa ya. Tadi anak saya tadi yang sudah sebutkan Kenzo itu anak saya. Anak yang pertama. Anak yang kedua Carson umur 10 tahun. Ya. Pelayanan di Babelan ya. Sorry tadi saya lagi ada paket tadi keluar. Jadi nggak kedengeran. Lagi orang kirim paket. Keluar. Om, Shopee atau Lazada Om? Ya. Kalau boleh tahu Shopee atau Lazada? Layan. Oh, Layan. Babelan itu di mana Om? Babelan itu di mana Om? Babelan itu di Bekasi. Oh, di Bekasi. Bekasi itu di Indonesia berarti ya? Oke Om, ya harus bisa diajak untuk ikut Zoom juga sama kita nih. Besok. Apa itu? Oh iya. Oke, thank you Om. Boleh minta tuh Om bikinkan kompilasi buat kalian. Ya, bisa Om. Wah, thank you Om. Keren Om. Luar biasa Om. Tuhan Yesus memberkati Om. Ya, mantap. Oke, selanjutnya, karena nggak mungkin anaknya sendiri mewawancari mamanya, jadi saya akan mewawancari mamanya. Oke, Tante Nola, silakan membuka kamera. Shalom semuanya. Shalom. Tapi tidak membuka masker ya, karena lagi di tempat kerja. Open cam, tapi tidak open masker. Yang penting selalu open heart. Open heart. Open mind heart. Pertanyaan buat Tante Nola, pelayanan di Tante atau Mama? Anaknya berapa Tan? Hah? Anaknya berapa, kenalkan Tan. Anaknya berapa? Kok langsung nanya anaknya berapa? Karena Tante
terkenal banget ya, jadi kita nggak perlu tanya namanya lagi ya. Anaknya tuh tahu banget. Tante Nola kalau ketemu teman-teman selalu tanya anaknya berapa. Anaknya Tante 5. Anak Tante di sini ada 4. Yang satunya lagi di Pasuruan, masih kecil dan nanti dia akan menjadi anggota terkecil. Nanti akan jadi 5 dong Tante. Tante Nola ya seperti Lydia bilang bergereja di Gereja Victory yang biasa kita sebut Victory Discipleship Church. Bermula dari tanggal 1 Juli di subuh hari habis doa subuh, Tante Nola berpikir ini tanggal 3 sampai tanggal 20 ini anak-anak kebanyakan di rumah karena Jawa dan Bali itu PPKM kan. Tante Nola bilang sama Om Hendra, "Pak, bagaimana kalau kita mengajak anak-anak alumni angkatan 41 itu buat doa sepanjang tanggal 3 sampai tanggal 20 itu. Biar mereka berdoa seperti itu kan." Ternyata Om Hendra itu sangat respon sekali gitu. Ketika Om Hendra merespon. Siapa? Maaf, Om Hendra itu siapa? Om Hendra itu mantan pacar saya waktu di SAB sih belum ya. Nggak saling lirik waktu di SAB, enggak. Ketemunya setelah keluar dari SAB. Kenalannya dari Manado. Di SAB itu nggak ada lirik-lirikan, nggak kayak mama papanya. Nggak kayak iya saya. Mama papanya Sam itu Tante Nola hampir kena torat, hampir kena. Tante jangan bongkar-bongkar Tante. Rahasia ya. Jangan curhat Tante, jangan curhat. Bukan. Om Hendra langsung merespon dan akhirnya cepat sekali dia memberitahukan ke banyak teman-teman dan yang paling merespon itu adalah Samuel Purba. Katanya sih, Tante Nola sendiri nggak tahu, katanya yang paling merespon itu Samuel Purba. Dan akhirnya, dan Tante Sonya. Wah, luar biasa. Jadi, luar biasa rekan-rekan hamba Tuhan yang punya hati yang sama gitu. Dan akhirnya didukung oleh semua para alumni Sekolah Alkitab Batu Beji ya, yang sekarang ini banyak rekan-rekan yang ada. Dan Om Pantun juga, Om Pantun dari awal sampai hari ini ada terus di tempat ini. Waduh, di Zoom meeting kita ini. Thank you, Bro Pantun. Dan banyak teman-teman yang akhirnya benar-benar sangat respect sekali ya dengan pelayanan kalian. Apalagi melihat kalian itu benar-benar menjadi generasi bintang, star generation. Wah, namanya aja sudah luar biasa. Apalagi gebrakan-gebrakannya gitu ya. Nah. Kenapa? Ya, dan akhirnya puji Tuhan hari ini sampai hari ini masih tetap on fire. Bahkan ada yang chatting Tante Nola, boleh nggak anak saya masih usia begini? Oh boleh, nggak apa-apa gitu kan. Karena memang ini adalah perhimpunan dari semua anak-anak alumni angkatan 41 Beji ya, SAB. Dan bersyukur kalian begitu on fire dan maju terus, tetaplah menjadi generasi bintang karena Tante Nola percaya inilah waktunya semua kita akan bernubuat, bahkan kita akan mendapat penglihatan-penglihatan. Anak-anak muda, kalian semua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Semangat! Yes. Oke, terima kasih Tante Nola. Oke. Ada satu orang lagi yang apakah Lydia ingat juga? Ini kayak ada satu orang yang kita belum wawancarai ya? Iya, siapa tuh? Albert Hanok kayaknya belum ya? Oh, udah tadi. Oh, udah ya? Udah, Kak. Iya. Oh ya udah, saya nggak lihat ke wajahnya soalnya. Oke, berarti semua sudah ya, puji Tuhan. Walaupun ada yang banyak, tapi Om Pantun mau juga Om. Om Pantunnya belum? Om Pantunnya nggak ada di sini.
Tapi mungkin bisa gabung dari anak Om Pantun. Iya, Poikos, apakah ada papanya? Waduh, ini jadi alumni beneran nih. Halo, halo. Ini dia. Salam. Shalom, Om. Ada Salam, apa yang bisa dibantu? Oras Om. Oras. Kita Oras. lagi kenalan nih, Om. Ayo, Om, kenalan juga. Oh, ketawa. Kenalan, Om. Kenalan Om, bukan ketawa. Kenalan. Aduh, jadi ini Kenalan, bernyanyi. Om. Oke. Oke, kenalan ya. Nama saya Pantun Aritonang, angkatan 41. Dan saya punya istri 1, Solpi Pangaribuan. Punya anak 2, Poikos dan Filbert Aritonang. Saya lama menikah sehingga anak saya baru umur 12 tahun. Tadi saya cemburu ilahi ini. Karena udah ada yang kuliah, udah ada jadi pengerja, ya kan. Tapi semangat sih. Anak saya masih kecil, baru kelas 7, kelas 8, naik kelas 8 Semangat, SMP. semangat Om. Amin. Semangat tetap, dahsyat. Lalu pelayanan saya Gereja Rasuli Indonesia di Tanjung Priok. Di Tanjung Priok tempat pelayanan. Dan saya sekalian juga guru SMP Negeri 36 Jakarta Timur, Jatinegara. Kalau mau ke Ancol harus menghadap saya dulu. Kalau nggak boleh lewat. Ya. Berarti kita sudah mempunyai channel untuk bisa ke Ancol ya, sudah ada. Oh, udah bisa. Nah, bisa. Oh baik, puji Kalau Tuhan Om. lihat Nanti kita Ancol minta dulu. tiket sama Om. Iya. Harus lihat suhunya di sini. Kalau nggak bisa. Lewat jalur dalam, Om. Iya. Jalur dalam. Jangan Ada raja pantainya nih. Ada orang dalam ini. Harus pakai orang dalam. Ini tanda-tanda pantai. Oke. Oke, mantap, Om. Om Pantun, boleh pantun nggak, Om? Boleh lah. Boleh. Betul Om. Kasih pantun rohani Om. Oke, pantun Oh. hijau daun keladi. Cakep. Cakep. Itu dong. Cakep. Ulang. Ulang lagi. Oke. Dicatat, direkam, dipublikasikan, subscribe. Iya, sudah direkam. Ini konten untuk sosial media kita. Ayo. Oke, Ayo, nanti kalau hijau daun keladi. Cakep. Udara segar di pagi hari. Cakep. Hamba-hamba Tuhan yang ada di BJ Cakep. diberkati. Ini anak BJ semua, ini anak BJ. Ini kan anak Tuhan BJ, Batu Malang BJ namanya, ya. Pasti diberkati. Amin. Apalagi selalu beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan. Udah jangan ragu lagi dah. Amin. Haleluya. Oke. Terima kasih banyak. Terima Wah, sudah kasih. nggak terasa. Tuhan berkati, sudah nggak terasa ya guys. Kita udah mau jam 5 ini karena asik ngobrol. Terus juga ternyata reunian orang tua kita juga. Kalau mungkin orang tua kita tidak bergabung, mungkin akan cepat. Cuman it's okay sih. Maaf ya, ini orang tuanya mau eksis saja di segala tempat ya. Nggak masalah. Bahkan nanti kita akan buat pertandingan games Kahoot antara orang tua dengan anak-anak hamba Tuhan. Setuju ya? Wah, setuju. Setuju. Kemarin Tante sudah menang. Oke deh. Sampai di sini dulu event kita hari ini. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama juga. Tuhan Yesus memberkati. Have a great day. God bless you all. Bye-bye. Tuhan berkati. Bless you all. Sampai jumpa lagi. Jangan keluar. Teman-teman. Rizkyla bisa tolong screenshot? Oke, udah siap semuanya? Tante Nola ikutan ya. Silakan Boleh, Tante. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mau lagi? Rizkyla lagi apa nih? Coblos? Dapat tangan. Ini angkatan 41 suka itu ya, ada Samuel 1, Samuel 2, ada Priscilla ya kan. Sama-sama ya namanya. Ada Yeskiel. Nah.
Luar biasa. Oke, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Have a great day, guys. Terima kasih Om teman-teman. Tuhan berkati semuanya. Lur Franz, God bless you. Tuhan berkati. Tuhan berkati.